Haleluya. Oleh karena itu, ya, sesuai dengan tema bulan ini yaitu pergerakan, saya berdoa roh saudara pun terus bergerak. Amin. Haleluya, ya. Biarlah kiranya kegerakan Tuhan terus nyata dalam hidup kita, ya, movement. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengikuti pergerakan Tuhan. Saudaraku, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pergerakan, ya. Dia Tuhan yang selalu rindu melakukan sesuatu kepada dunia ini lewat umatnya, yaitu lewat saya dan saudara. Katakan dengan saya, lewat saya. Amin. Ya, lewat saudara, Tuhan rindu melakukan pergerakan, ya. Dan untuk mengerti pergerakan Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang dua hal, yaitu harus, masih ingat? Harus apa? Disadarkan, ya, atau dibangunkan. Disadarkan, karena kadang-kadang kita hidup ini sering sekali nggak sadar sesuatu sedang terjadi, ya. Kita berpikir yang terjadi seperti yang kita bayangkan, baru kita sadar yang terjadi itu jauh dari yang kita bayangkan, ya. Kita berpikir cinta kita berbalas, baru sadar tidak berbalas. Makanya ada lagunya, baru ku sadari, ya, cintaku menembus sebelah. Nah, langsung amal, ya, pengalaman kayaknya. Haleluya. Saudaraku, dia berpikir dia dicintai juga. Dia berpikir cintanya enggak sebelah tangan, saudaraku, enggak bertemu sebelah tangan. Saudaraku, banyak hal yang tidak kita sadari Tuhan sedang kerjakan. Nah, makanya kita perlu senantiasa disadarkan. Saudara, kadang-kadang saudaraku, sesudah kita tersadar, maka kita akan mengerti nilai dari sesuatu yang kita miliki itu. Suatu ketika ada seorang yang membeli sebuah lukisan dari toko barang bekas. Ini kisah nyata, saudara. Dan waktu dia beli lukisan itu, harganya sangat murah. Katakanlah, ya, dalam rupiah lah, kita rupiahkan, ya. Dia cuma beli sekitar 75.000. Dan yang jual ini nggak sadar kalau ini ternyata lukisan yang melegenda, dan yang beli ini pun nggak sadar kalau lukisan ini adalah lukisan yang melegenda. Akhirnya dia beli, dia pikir lumayan ini cocok dipajang. Akhirnya dia pajang, saudaraku, lukisan ini di rumahnya. Beberapa lama kemudian, saudaraku, dia punya seorang kenalan yang mengerti barang-barang kuno. Dan ketika dia main ke rumahnya, dia kaget. Ini hebat kali kawan gue ini. Kok bisa dia punya lukisan, ya, Picasso yang harganya itu, saudaraku, kalau dirupiahkan sekitar 50 miliar, ya. Jadi dibeli 75.000, harganya 50 miliar. Tapi orang ini tidak sadar. Dia sadar, tapi dia berpikir, jangan-jangan ini KW, ya. Apalagi zaman sekarang banyak palsu, forge, ya. Dan akhirnya saudaraku, dia penasaran, asli nggak? Palsu nggak? Asli nggak? Tapi yang punya rumah ini dan yang punya lukisan ini, yang beli lukisan ini, belum sadar juga. Dia pun masih mencoba menyadarkan dirinya. Sehingga nilainya, udahlah biar aja di situ. Saudaraku, kalau dia tidak bergerak dan temannya ini pun tidak bergerak, saudaraku, ya, tidak akan mengalami mujizat kita. Saudaraku, mari bergeraklah terus, ya. Walaupun rasanya nggak pengen bergerak, walaupun rasanya nggak mungkin. 75.000 yang aku beli, berapa harganya? 50 miliar. Nah, kalau mau apa namanya, membual yang masuk akal dikit, jangan di sini, gitu, ya. Banyak rumah kamu sana, rumah sana kamu buat. Saudaraku, ya, kita harus belajar teruslah bergerak. Walaupun kadang yang kita lihat tidak masuk akal, tapi teruslah bergerak. Nah, oleh karena itu, mengikuti pergerakan Tuhan, ini hal yang kita bicarakan sekarang. Karena saya percaya semua kita di sini mau mengikuti pergerakan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, ya.
walaupun ada bangku-bangku kosong sangat banyak di malaikat ya, karena banyak yang sakit juga. Minggu lalu juga kita sedikit banyak yang sakit, hampir semua kena ya. Tapi kita harus terus bergerak. Amin. Minggu lalu saya katakan sekecil apapun itu bergeraklah ya. Sesedikit apapun pergerakan itu bergerak. Jangan suruh mau ya posisi nyaman. Udah biarin aja lah ya. Banyak sekarang udah mulai nyaman, gak mau lagi bergerak karena COVID, jadi alasan untuk tidak gereja. Ya, tapi kalau ke Baca Horas masih bisa. Kalau ke gereja jangan nanti kena ya. Kalau ke Baca Horas masih bisa. Kalau ke Center Square masih bisa. Sekarang udah legal. Kami pendeta ini pun udah nggak bisa lagi surat berkata, ayo gereja bertunggu nih manmu. Karena udah lama bilang ibadah online surat bisa. Dia bilang udah lebih nyaman aku ya. Tapi kerinduan saya walaupun tidak datang ke gereja, biarlah dia ada dalam pergerakan. Amin. Ya. Sekarang ini jemaat udah nggak bisa lagi hamba Tuhan, udah nggak bisa lagi berkata jangan meninggalkan persekutuan ibadah ya. Karena apa saudaraku? Ibadah online dalam tanda kutip saudaraku udah legal secara rohani saudaraku ya. Sehingga ya keputusan kembali kepada kita masing-masing. Tapi kerinduan saya yang hadir khususnya di tempat ini adalah umat yang mau mengikuti pergerakan Tuhan. Amin. Mau disadarkan ya. Yang penting itu tadi saudaraku, jangan sampai ke gereja takut kena corona, tapi kalau Baca Horas untuk perluasan enggak kena ya. Ya ada yang saya dikirimin saudaraku ya di daerah Jawa sana. Kalau di Siantar sih enggak ya. Ke mall 2 jam bolehlah jalan-jalan katanya gitu saudaraku ya. Terus ke pasar bolehlah, tidak takut corona. Kalau ke gereja janganlah nanti kena corona saudaraku ya. Saudara, sekali lagi saya berdoa semua kita kiranya masuk dalam pergerakan Tuhan. Amin. Dan bagaimana mengikuti pergerakan itu ya? Sesudah kita tersadar dan mau bergerak, nah di dalam pergerakan itu kita akan belajar bersama-sama dari kisah orang Israel dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat 17 sampai 22 ya, ada 5 ayat. Karena itu kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. 5 ayat Bilangan pasal yang ke-9 ayat 17 sampai ayat 22 ya. Belajar dari orang Israel bagaimana mereka mengikuti pergerakan Tuhan ya. Karena kita percaya kita bergerak bukan hanya sekedar bergerak tak jelas, tapi yang kita bicarakan adalah bergerak mengikuti pergerakan Tuhan. Bilangan pasal 9 ayat 17 sampai 22. Kita akan baca bergantian ya. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Di depan ini boleh dilihat kalau cukup jelas dengan penglihatannya. Saya baca 17, 19, 21, Bapak Ibu Saudara baca 18, 20 dan 22. Ayat 17. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. 18. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. 20. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Dua-dua sama-sama. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Nah, saudara, ini orang Israel bergerak menurut tuntunan Tuhan. Ini adalah cerita ketika mereka keluar dari Mesir dan di padang gurun
mereka bukan hanya sekedar berkemah, tapi mereka masuk dalam pergerakan. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, bagaimana pergerakan mereka dituntun Tuhan lewat tiang awan atau tiang api. Ya, kalau malam dia jadi kayak api, kalau pagi sampai siang dia awan. Ya, itu bukti kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Saudara, yang menarik adalah bagaimana diceritakan tadi bahwa ada kalanya awan itu tinggal hanya beberapa hari di atas kemah suci, bahkan beberapa jam. Ya, petang dia berhenti dan pagi-pagi besoknya, kan itu cuma beberapa jam ya, mungkin sekitar katakanlah 12 jam. Besoknya pagi-pagi udah berangkat lagi. Dan bayangkan apa yang terjadi bagi orang Israel. Baru mau bikin panggangan untuk bakar sapi panggang, saudaraku ya. Tiba-tiba awannya udah mau pergi, saudaraku. Ayo berangkat. Ya ini berangkat, saudaraku ya. Nah, saudaraku, berbicara mengikuti pergerakan Tuhan, ya, ini memang menjadi sesuatu hal yang kadang-kadang tidak nyaman bagi banyak orang. Contohnya tadi orang Israel itu, saudaraku ya, baru mau gali kamar mandi mungkin ya kayak dulu kan, jadi dibuat dulu kemah untuk kamar mandi. Tiba-tiba saudaraku baru bangun pagi, lanjutkan dulu pekerjaanku. Tiba-tiba Musa berkata, umat kerajaan Allah, tiang awan sudah akan bergerak, mari siap-siap. Saudara nggak lanjut kerja. Dan bayangkan itu ya, kalau zaman sekarang akhirnya dia berkata, kamu malah ya, udah kalian aja dulu tanggung kerjaanku. Saudara, akhirnya dia mungkin tinggal, tapi di zaman itu nggak ada yang berani seperti itu ya. Di zaman sekarang kalian lagi gereja ya, tanggung kerjaanku, atau kalian lagi ke sana, tanggung kerjaanku. Saudaraku, bagaimana kita mengikuti pergerakan Tuhan, belajar dari orang Israel, dan ini relevan dengan sekarang ya. Yang pertama, saudaraku, waktu kita mengikuti pergerakan Tuhan, maka itu berbicara tidak hanya berdasarkan perasaan dan emosi, ya, bukan berbicara lagi mood atau tidak mood, bukan berbicara rasanya lagi pengen gereja atau lagi tidak pengen gereja. Selama ada banyak umat Tuhan sekarang ini, ya, berdoa aja berbicara tentang perasaan, lagi nggak rasanya lagi nggak pengen doa, ya, rasanya lagi nggak pengen gereja, rasanya lagi nggak pengen. Apapun yang saudara sedang rasakan itu, saya berdoa saudara akan tetap bergerak mengikuti pergerakan Tuhan. Amin. Amin dong. Agak susah amin ya. Amin. Haleluya ya. Saudaraku, tidak hanya berdasarkan perasaan dan emosi. Saya sengaja menulis kata hanya di sini. Karena memang kadang Tuhan bergerak lewat perasaan dan emosi kita, ya, kadang bahkan mungkin sering, tetapi tidak boleh sebab kita mendasarkan pergerakan Tuhan hanya lewat perasaan dan emosi. Saudara, apalagi kita gereja karismatik, kita mengukur pergerakan Tuhan dalam sebuah ibadah, ada hadirat Tuhan apa tidak, lewat apa yang kita rasakan. Merinding nggak? Ya? Kalau ditanya gimana tadi di gereja yang apa itu? Di GBL gimana ibadahnya? Ada nggak merinding-merinding? Saudara, di kuburan yang merinding, saudara ya. Saudara ya, kadang memang ya lewat merinding itu ada orang menjadi jamaah Tuhan. Makanya bisa perasaan, bisa emosi, ya. Tapi ketika saudara sedang tidak merasakan apa-apa, percayalah Tuhan tetap bergerak dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, apalagi dengan zaman yang sekarang yang saya katakan tadi beberapa minggu ini, ya, rasanya kan kita kayaknya mau di tempat tidur terus. Aduh, saya sudah 2 minggu lebih ini badannya lemas terus. Kemarin 3 hari sempat benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Dan intimidasi iblis. Wah, kalau saya sampai batuk udah bisa kepikiran corona. Banyak ntar kita yang berpikir. Dan tadi saya mendengar cerita dari beberapa orang yang juga mengalami sakit, ya. Pasien juga ini 2 minggu lebih, ya. Kalau dimasuk bawa ke rumah sakit, saya kemarin kalau saya masuk rumah sakit pasti di COVID. Saya berpikir gitu, ya. Dan intimidasi iblis. Wah, nanti kalau kamu meninggal atau apa,
Saudara, ini untungnya kita melakukan firman. Salah satu yang membuat hati saya teguh itu, saudara tahu apa? Dalam hidup saya belajar menghormati orang tua saya. Ya, bahkan salah satu alasan kenapa saya di Siantar, saudaraku, pengen merawat orang tua saya. Ketika iblis mengintimidasi, saya langsung berkatakan dengan Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur. Dan saudara tahu, saya langsung kayak menangnya itu kayak 100%. Kamu gak lihat iblis apa kukorbankan untuk menghormati orang tua? Kalau enggak, aku langsung cari uang aja, pergi jauh-jauh atau ke Jakarta, kalau enggak ke Amerika atau semua. Dan langsung saya katakan saya pasti panjang umur. Dan demikian juga dengan anak-anakku nanti panjang umur karena mereka pun belajar menghormati saya. Itu saudaraku, langsung saya berkemenangan rasanya. Ya, kalau rasa sebelumnya itu karena sakit, waduh benar-benar saudaraku, saya udah 3 selimut, pakai kaos kaki, pakai tahu semua, merinding, meriang saudaraku ya, waduh, benar-benar saudaraku. Sesak saudaraku, tapi bukan sesak di paru-paru, di tenggorokan. Dan kan katanya kalau kita menguji adakah virus di paru-paru kita, hirup nafas dalam-dalam, karena itu apanya videonya. Terus jalan, saudara pernah tahu ya itu? Yang jalan terus dia lama berhenti, kita disuruh tahan nafas. Dan kalau saya paling simpel, saya hirup nafas 30 detik saya hitung, kalau saya nggak batuk, paru-paru aman. Dan itu terus saya lakukan, aman dalam nama Yesus ya, aman. Dan bantunya sama istri saya. Jadi saya nggak batuk saudaraku, cuman di badan nama situ. Akhirnya saya minum Fupa, mahal saudaraku ya, 200.000, cuman 2 hari habis. Dan sampai sekarang masih kadang lemas saudaraku ya. Rasanya kalau kita pakai perasaan, kadang saudaraku ya, kalau minggu lalu udah saya pengen minta tolong Pak Nur yang khotbah ya, rasanya nggak pengen khotbah. Bahkan termasuk hari ini rasanya masih nggak pengen ibadah. Tapi sekali lagi kita harus belajar mengikuti pergerakan Tuhan, bukan hanya berdasarkan perasaan dan emosi. Kadang-kadang memang lewat perasaan Tuhan sedang berkata, istirahat yang baik, ya, pulihkan tubuhmu. Kadang saudaraku, tapi kita pasti mengerti mana perasaan yang kita rasa-rasa saja, mana perasaan yang memang benar-benar saudaraku kita tahu bahwa kita harus mengikuti perasaan atau emosi kita. Ya, ada yang kita mau dirasa-rasa aja. Contohnya kalau saudara malas berdoa, itu perasaan yang dirasa-rasa saja, saudaraku. Ya, karena Tuhan tidak pernah menyuruh saudara malaslah kau berdoa. Ya, kalau rasanya saudara nggak kuat pengen istirahat, mungkin bisa jadi Tuhan menyuruh saudara istirahat. Ya, saudaraku, orang Israel bukan berdasarkan perasaan mereka. Rasanya masih pengen lama mungkin tinggal di sebuah wilayah, tapi awan itu sudah bergerak. Ya, awan dan tiang api sudah berkata, ayo let's go, kita berangkat. Ya, saudaraku, mari. Ketika tiang awan Tuhan bergerak dalam hidup saudara, dan rasanya saudara masih nggak pengen bergerak, mari ikuti pergerakan Tuhan. Amin. Ya, jangan. Tapi rasanya masih nggak pengen melayani, rasanya masih nggak pengen, apalagi saudaraku ya, jadi single, rasanya lagi nggak pengen saudaraku, apalagi ke gereja atau apapun itu. Saudaraku, lebih dari yang kita rasakan, kita minta tuntunan Tuhan kemana Dia mau membawa kita dalam pergerakan. Kalau perasaan saudara salah atau perasaan saudara benar, kerinduan kita untuk masuk dalam pergerakan Tuhan itu jauh lebih Tuhan perhitungkan daripada saudaraku hasil mana yang salah atau mana yang benar. Saudara ngerti maksudnya? Bisa jadi contohnya gini, rasanya saudaraku saya tidak pengen melayani ya, tapi saya berdoa dan saya melihat saya mau bergerak melawan perasaan saya mau melayani. Tapi ternyata Tuhan benar dengan perasaan saya, Dia memang menghendaki saya untuk istirahat. Ketika saya salah dan akhirnya saya melayani, kerinduan saya untuk bertanya kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Sekalipun akhirnya saudaraku Tuhan menuntut saya kembali untuk tetap beristirahat mengikuti perasaan saya. Daripada saudaraku, yang penting daging yang diutamakan. Karena apa saudaraku? Justru seringkali daging bertentangan dengan roh. Oleh karena itu ya, mari belajar mengikuti pergerakan Tuhan, tidak hanya berdasarkan perasaan dan emosi kita. Ya, lihat kembali kehidupan bangsa Israel. Cuma beberapa jam petang berhenti di sebuah tempat,
besok paginya saudaraku sudah berangkat lagi. Tapi oleh karena orang Israel adalah bangsa yang mau mengikuti pergerakan Tuhan, mereka terus bergerak hingga pada akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, mari terus bergerak. Ya, apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara lihat dengan secara emosi saudara, ya mungkin tidak melihat Tuhan sedang bekerja, tapi teruslah masuk dalam pergerakan Tuhan. Saudara, ya, dalam hidup ini sering kita mendengar ini ya, rasanya lama betul ya, atau rasanya lambat betul ya. Kalau pakai perasaan kita, kadang kita merasa Tuhan itu lambat menolong kita. Kalau kita pakai perasaan kita, kadang kita rasa Tuhan itu lama sekali menolong kita. Tapi percayalah, Pengkhotbah 3 berkata bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Sekalipun Tuhan lama bekerja, yang pasti Dia tidak pernah terlambat. Sekalipun Tuhan bahkan menurut kita lambat bekerja menolong saudara, yang pasti Dia tidak pernah terlambat. Ya, kalau Dia lambat, tapi sekali lagi Dia tidak akan terlambat menolong saya dan saudara. Kalau menurut saudara mungkin terlalu cepat, saudara belum siap, Dia pasti menyiapkan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, lebih daripada apa yang kita rasakan, lebih daripada emosi kita, mari masuk dalam pergerakan Tuhan. Ya, sehingga ketika sudah disadarkan, saudaraku, kita punya yakin, kita bergerak dan mengikuti pergerakan Tuhan. Kerinduan saya, umat Tuhan di tempat ini adalah umat yang masuk dalam pergerakan, mengikuti pergerakan dari Sang Raja. Ya, percayalah, apapun yang saudara hadapi yang kelihatan lambat mungkin pergerakannya, yang kelihatannya tidak seperti yang saudara inginkan pergerakannya, tapi sekali lagi, ketika Dia bergerak, Dia tahu waktu yang tepat, Dia tahu cara yang tepat, dan sekalipun kelihatannya lambat, yang pasti Dia tidak pernah terlambat menolong saudara. Kadang-kadang kenapa kita menjadi kecewa? Karena kita pikir Tuhan sudah terlambat menolong kita. Ya, kadang-kadang kita pikir Tuhan, saudaraku, tidak datang bahkan menolong kita. Tapi sekali lagi, sekalipun kelihatan lambat, yang pasti Dia tidak pernah terlambat. Bahkan ketika saudaraku ukuran yang membuat sesuatu itu sudah tamat, ya, menurut saudara apa itu? Kalau sudah tamat itu ukurannya apa? Kematian, ya. Kalau masih bernapas, kita pikir masih Tuhan sanggup tolong. Tapi bahkan ukuran kematian sekalipun, ketika Lazarus akhirnya mati, bahkan dikubur 4 hari saudaraku, Tuhan sanggup membangkitkan dari kematian. Jadi artinya saudaraku, ya, secara bukan hanya perasaan lagi, udah kenyataan kita lihat bahkan udah mati. Rasanya pertolongan Tuhan itu gak sanggup lagi menolong kita. Dari kematian pun Tuhan sanggup memberikan kehidupan. Bagian kita adalah mari terus masuk dalam pergerakan Tuhan, mengikuti pergerakan Tuhan. Nah, yang kedua, ya, mengikuti pergerakan Tuhan. Maka yang kedua adalah kita harus selalu terbuka dengan cara atau dengan metode Tuhan. Ya, selalu terbuka dengan cara atau metode Tuhan. Ya, jadi cara dan metode Tuhan itu sering sekali tidak sama dengan cara dan metode kita, ya, metode manusia. Nah, untuk masuk dalam pergerakan Tuhan, maka sekali lagi kita harus selalu terbuka. Ya, orang Israel pada saat itu tidak bisa berkata bahwa awan akan berhenti berarti 2 bulan. Tapi tiba-tiba hanya 2 minggu. Jadi metode dan cara Tuhan itu bisa berubah-ubah. Dan kalau kita tidak siap, tidak terbuka dengan metode dan cara Tuhan, maka saudaraku, bisa-bisa kita ketinggalan dalam pergerakan Tuhan. Ya, kita tidak bisa langsung berkata bahwa Tuhan itu menolong hanya dengan, misalnya, dengan memberikan berkat jasmani, ya, atau dengan memberikan
menemukan uang atau apa. Kadang-kadang Tuhan justru dengan menutup banyak pintu. Sebab apa? Supaya satu-satunya pintu yang mungkin susah untuk dibuka, tapi kita akan melihat tangan Tuhan sanggup untuk tetap membukanya. Tapi kalau Tuhan menolong dengan membuka pintu yang lain ketika satu pintu tertutup, tapi bisa jadi dia tidak membuka pintu-pintu yang lain dan tetap kita ada di pintu yang kita dorong, nggak bisa buka, kita dorong, nggak bisa buka. Kita coba cari pintu yang lain untuk menolong kita, nggak kebuka. Saudara, terbukalah dengan metode dan cara Tuhan. Bisa jadi saudaraku, supaya kita melihat bahwa kekuatan kita nggak sanggup membuka pintu itu, tapi kekuatan Tuhan sanggup membuka pintu seberat apapun, sekeras apapun dia tertutup, Tuhan sanggup membukanya. Nah, makanya terbukalah dengan metode Tuhan. Nggak harus 2 bulan dia menuntun orang Israel tinggal pada sebuah wilayah. Nggak harus 2 minggu, nggak harus 2 hari, bahkan kadang cuma hitungan belasan jam. Dia sudah menyuruh mereka berangkat kembali. Saudara, mari belajar terbuka kepada cara dan metode Tuhan. Ya, kalau dulu orang dijamah hadirat Tuhan, seringnya saudaraku katakanlah dalam gereja tradisional, ya lewat piano atau organ. Tapi sekarang saudaraku, ya kita percaya Tuhan pun bekerja lewat keyboard, lewat drum, lewat bass, lewat semua alat musik. Itu cara Tuhan, metode Tuhan akan terus nanti berkembang. Kita nggak tahu karena dia adalah Tuhan pergerakan, Tuhan generasi. Sekarang saudaraku, orang udah ada yang memuji Tuhan dengan musik DJ, ya, udah kayak di diskotik, ya. Tapi apakah orang dijamah Tuhan di sana? Ada banyak dijamah Tuhan. Tapi ada yang sekedar ikut-ikutan, ya ada juga saudaraku, ya. Ada yang cuma sekedar bergoyang, ya ada juga. Daripada bayar ke klub, udahlah di sini aja. Mungkin ada juga saudara, ya. Tapi mari kembali terbukalah kepada pergerakan Tuhan. Nah, saya sudah pernah sampaikan ini. Waktu Tuhan menolong orang Israel, ya, dia menolong mereka dengan membelah Laut Merah. Kelihatan nggak gambarnya? Ya, kelihatannya ini kalau kurang jelas itu di sana lebih jelas di TV-nya, ya. Nah, Tuhan menolong orang Israel dengan membelah Laut Merah, baru orang Israel berjalan di tanah yang kering, ya. Tapi sekitar 40 tahun kemudian, ya, apa yang terjadi, saudara? Tuhan menolong orang Israel menyeberangi Sungai Yordan bukan dengan mengeringkan Sungai Yordan, tapi Tuhan katakan, injakkan kakimu ke atas air sungai itu, baru sungainya airnya berhenti mengalir, baru sungainya menjadi kering, ya. Kalau zaman sebelumnya 40 tahun generasi sebelumnya, bahkan Yosua melihat itu, dia hidup di situ, ya, dia melihat Tuhan menolong dengan mengeringkan. Tapi ketika dia menjadi pemimpin orang Israel, Tuhan mau menolong dia dengan berkata, injak aja itu. Selalu mungkin metode Tuhan menolong orang lain, saudara lihat, langsung Tuhan sediakan semua. Tapi saudara berdoa, tidak datang penyediaan itu. Dan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak akan menolong saudara. Sehingga akhirnya saudara bernyanyi, kalaulah ditolong saya juga. Tuhan berkata, memang kamu juga akan saya tolong, tapi nggak harus seperti dia, laut merahnya dikeringkan dulu. Memang pasti menolong kamu, dan memang kenyataannya air sungai Yordan, sungai persoalan itu meluap-luap di hadapan. Tapi maukah engkau terus berjalan? Saudaraku, kalau mau mengikuti pergerakan Tuhan, mari terbuka kepada cara Tuhan. Saudaraku, belakangan ini saya dalam tanda kutip, ya, dibawa Tuhan untuk merenung tentang ini. Saya baru masuk dalam metode Tuhan yang baru, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong, ya. Dulu kalau saya selaku dalam tanda kutip, ya, ini karena corona ini kan memang benar-benar corona akademi, ya. Itu kayaknya selalu ada cara Tuhan menolong, ya. Dan ini benar-benar dalam tanda kutip sumbernya itu semua keren, saudaraku, ya. Dan entah kenapa, ya,
berapa bulan yang lalu, 2 bulan lah katakan, ada satu barang saya, jualan saya, MacBook Air, orang berlomba-lomba minta nawar 5,5 juta. Sekarang saya mau harganya 5,5 juta, nggak ada yang mau. Padahal belum lagi mau bayar cicilan. Dulu banyak sekali saya bilang, sorry belum bisa 5,5 juta, 5,8 lah, nggak mau orangnya saudara. Terakhir, saya pikir mungkin ini harus dilepas ya. Ada banyak barang jualan saya yang sudah saya murahkan saudaraku, yang dulu banyak orang nawar nggak mau. Ada handphone saudaraku, dulu harganya saya jual itu 4,2, dan orang berlomba-lomba, masih ada kan? Saya bilang sorry, sudah sold out, nggak ada barang. Ketika ada barang, saya tawarkan, nggak ada yang mau saudaraku. Sorry, lagi nggak pengen beli handphone. Sorry, saya sudah beli. Akhirnya saya turunkan dari 4,2, udah turunkan 100.000, 4,1. Nggak ada juga yang mau. Dan sampai sekarang 3,8 saya turunkan. Udah lagi raja rugi karena nanti harus bayar cicilan mobil itu saudara. Tetap nggak mau. Tapi sekali lagi, cara dan metode Tuhan pasti ada untuk menolong kita. Ya, mungkin dia berkata udah tenang aja, amankan aja jualan di sini. Ya, nanti saya menolong dengan cara yang lain. Selalu terbuka dengan cara dan metode Tuhan. Saudara, kalau kita nggak terbuka, kita akan berpikir, wah apa maksudnya Tuhan ini Pak? Atau sampai saya dalam tanda kutip bercanda ya, yang orang yang dulu nawar 5,5 juta itu, saya sama bilang, udah nana 4,5, jadi suruh Pak, mau nggak orangnya gitu? Dulu seraku, ya, saya jualan kopi kotong itu 1 minggu bisa laku 20 kilo. Sekarang sudah banyak minggu 1 kilo belum saudara, kayak tinggal laku saudara. Dan saya heran kenapa? Saya cari apakah harga saya mahal? Enggak juga saudara, ya. Dan entah kenapa, kadang-kadang itulah kehidupan kita. Satu cara yang dahulu boleh terjadi, cara Tuhan menolong kita, tentu itu cara yang sama yang akan Tuhan pakai untuk menolong kita. Saudara, kalau kita nggak terbuka kepada cara dan metode Tuhan, kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan nggak peduli lagi sama aku, Tuhan udah lupa sama aku. Ya, kadang-kadang saudara kita, misalnya ya kayak bertani ini, kita berdoa minta hujan nggak turun. Ya, kita berdoa supaya hujan nggak turun, hujan turun saudara. Itu sesuatu hal yang kadang bagi orang saudaraku yang hanya pakai metode dan cara dunia, maka akan berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kepada dia, Tuhan tidak peduli kepada dia. Ya, saudaraku, kalau saudara sering dengar istilah hasil tidak akan mengkhianati usaha, saya mohon maaf tidak setuju dengan itu. Karena sering sekali hasil itu, ya udah capek-capek kita berusaha, hasilnya berantakan saudaraku. Paling simpel, tanyakan itu kepada petani. Siapa yang berani bilang mereka tidak berusaha dengan baik? Tapi sering sekali usaha mereka itu, saudara, hasilnya itu mengkhianati mereka. Ya, dimakan tikus lah, dimakan wereng lah, bukan nggak kerja baik-baik, bukan nggak dibersihkan. Ya, artinya saudara, saya mengajak saudara masuk dalam pergerakan Tuhan, sekalipun ya hasil itu ya mengkhianati usaha yang sudah saudara lakukan. Karena apa? Itu cara dan metode dunia yang berkata hasil tidak mengkhianati, tidak pernah mengkhianati usaha. Tapi jujur saudara, saya sering sekali bahkan melihat hasil itu sangat berkhianat kepada usaha. Udah berusaha capek saudara, udah berusaha memakai strategi, udah berusaha dengan ilmu, udah berusaha kerja keras ya. Kita kadang-kadang melihat diri kita tidak mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tapi sekali lagi terbukalah kepada cara dan metode Tuhan. Karena apa saudaraku? Ya, cara dan metode Tuhan yang pertama dia sering tidak sama dengan cara dan metode dunia ini. Makanya tadi saya katakan, dunia berkata, percayalah kalau kau kerja keras, kalau kau belajar keras, kau pasti masuk misalnya ke perguruan tinggi yang terbaik, tempat pekerjaan yang terbaik. Saudaraku, itu tidak betul. Ya, itu tidak betul, itu kenyataan. Karena banyak orang yang berusaha belajar keras, bekerja keras, ya. Bahkan dulu saya belajar keras, ujian harian, ujian mingguan, ujian bulanan, saya nilai saya bagus terus, tapi saya ranking 17, saudara. Ya, itu kenyataan, saudara. Dan walaupun sesudah diselidiki, waktu saya SMA kelas 1 itu ternyata yang jadi ranking 1 itu semua orang kaget, kok bisa kamu ranking 17?
Ternyata sudah diselidiki, bendahara yang dari satu itu ngasih uang ke wali kelas kami, saudara. Akhirnya dia pindah dari sekolah kami. Itu benaran, saudara. Ya, tapi itu kenyataan hidup. Dunia, saudara, kan berusaha untuk membuat kita, saudara, putus asa dan berhenti mengikuti pergerakan Tuhan. Ya, karena apa, saudara? Metode dan cara dunia kita selalu sama dengan metode dan cara Tuhan. Kalau kita mau masuk ikut pergerakan Tuhan, saudaraku, ya terbukalah kepada metode dan cara Tuhan. Sekalipun hasil yang saudara terima itu mengkhianati usaha kerja keras saudara, usaha kesungguhan hati, ya tetaplah berusaha, bekerja dan sungguh hati mengikuti pergerakan Tuhan. Walaupun hasilnya mungkin belum seperti yang saudara harapkan. Karena apa, sekali lagi, pergerakan Tuhan tidak ditentukan hanya dengan cara dunia atau metode dunia. Yang kedua, cara metode Tuhan sering tidak masuk akal. Sering, ya, bukan selalu. Ya. Kadang-kadang masuk akal waktu dia menyuruh kita. Kadang-kadang masuk akal waktu dia membawa kita dalam pergerakan. Tapi sering tidak masuk akal. Dan ketika tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara, tetaplah terbuka kepada cara dan metode Tuhan. Ya, tetaplah terbuka, tetaplah mengikuti pergerakan yang Tuhan mau untuk kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, ya, cara dan metode Tuhan kadang berubah dari metode sebelumnya, ya, kadang berubah. Tapi percayalah, dia selalu punya cara untuk menolong kita. Salah satu lagu yang saya suka ini berkata gini, kau selalu punya cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu, kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ya, selalu kita lebih gampang tenang dengan cara kita. Ya. Tapi orang yang mau mengikuti pergerakan Tuhan, dia bisa tenang dengan cara Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun berubah dari cara sebelumnya. Ya, seperti orang Israel itu, saudara. Waktu Tuhan berkata, injakkan kakimu, kata saya itu, aduh bagaimana ini? Tapi akhirnya mereka injakkan. Karena apa? Sering sekali cara dan metode Tuhan itu berubah atau berbeda dari yang sebelumnya. Kalau lain ditolong, saudara pun pasti ditolong, tapi tidak harus selalu dengan cara seperti sebelumnya atau seperti dia menolong orang lain. Ya, karena apa, saudara? Cara dan metode Tuhan itu dipermak sesuai dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Saudara, kadang dia menolong seseorang, membuat pergerakannya nyata dalam hidup seseorang dengan memberikan seseorang itu wajah yang ganteng dan yang cantik, ya, kayak Ari Wibowo dan saya. Ya. Tapi kadang Tuhan melakukan pergerakannya dipermak dengan wajah yang mungkin menurut dunia tidak cantik atau tidak ganteng. Tapi percayalah, bukan berarti Tuhan tidak sedang bergerak dalam hidup saudara. Kadang Tuhan bergerak dengan cara dia memberikan, ya, materi kepada seseorang untuk menunjukkan pergerakannya, sehingga orang berkata, sungguhlah Tuhan memberkati dia. Dia tanam jahe tumbuh dengan hasil bertong-tong dalam 5 rantai apa 20 ton. Sungguhlah Tuhan memberkati dia, katanya. Sungguhlah Tuhan memberkati dia. Padinya cuma 5 rantai, tapi hasilnya 200 kali. Haleluya. Sungguhlah Tuhan memberkati dia. Tamatannya cuma SD, tapi jadi manajer, dan bawahannya ada S1 dan S2. Sungguhlah Tuhan memberkati dia. Ya, dia cuma orang tuanya cuma bekerjanya pas-pasan, tapi dia kuliah sampai ke luar negeri. Sungguhlah Tuhan memberkati dia. Mungkin ada yang cara metode seperti itu bagi beberapa orang lain, tapi ada juga metode yang lain. Sungguhlah Tuhan memberkati dia. Ya, ditanam 5 rantai padinya dimakan tikus semua, tapi hidup. Itulah cara Tuhan memberkati, dan anak-anaknya
sekolah sampai kuliah di ITB. Tapi tiap panen selalu lebih dari setengah dimakan tikus. Saudara, pernah nggak saudara melihat itu? Pernah, saudara. Saya merenungkan saudara, orang tua saya ini punya Linda, dan waktu saya hitung-hitung sawah kami itu dikit kali, saudara, ternyata. Dan ada banyak orang-orang tua yang sekarang yang sawahnya jauh lebih banyak dari yang kami punya. Tapi anak-anaknya semua malas sekolah dan tidak mau sekolah. Saudara, ya, masing-masing dipermak, saudara, sesuai dengan kebutuhannya. Pergerakan Tuhan, kalau kita yang penting itu mau mengikuti, maka percaya Tuhan sudah menyiapkan, ya, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, cara dan metode Dia menolong setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini boleh meneguhkan saudara untuk terus mau mengikuti pergerakan Tuhan. Amin. Ya, apapun yang terjadi, kelihatannya tidak ada Tuhan bekerja, tidak ada pergerakan, percayalah Dia Tuhan yang hidup, Tuhan bergerakan, Dia pasti terus bergerak. Bahkan sekalipun semua orang yang lain diam tidak mau mengikuti pergerakan itu, saya berdoa saudara tetap bergerak. Amin. Karena kita bergerak bukan karena yang lain bergerak, tapi karena Tuhan adalah Tuhan bergerak dan Dia bergerak dalam kehidupan kita. Ada saatnya saudara akan merasa malas bergerak, secara emosi nggak pengen bergerak dan melihat orang-orang lain tidak mau bergerak. Tapi saya berdoa kita tetap masuk dalam pergerakan Tuhan. Amin. Kita tetap mengikuti pergerakan Tuhan. Mari kita berdoa, ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa setia mengiringi Engkau sepanjang hidup kami. Dalam segala apa yang kami alami, kami berdoa Engkau Tuhan yang terus bergerak dan membawa kami masuk dalam pergerakan itu, sehingga kami boleh tetap mengiringi Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu, apapun yang mereka hadapi, apapun yang sekarang sedang terjadi berlangsung dalam kehidupan umat. Aku berdoa kiranya umat-Mu menjadi umat yang terus mau bergerak, umat yang mau hidup di dalam rencana Tuhan, umat yang mau hidup menjadi bencana-Mu, umat yang mau hidup menyatakan kerajaan-Mu lebih daripada apa yang mereka lihat, yang mereka rasakan dan secara emosi mereka alami. Biarlah mereka taat dalam pergerakan itu Tuhan, dan biarlah mereka menjadi umat yang terbuka dengan cara dan metode-Mu dalam menolong kami, dalam masuk membawa kami ke dalam pergerakan itu. Sekalipun cara dan metode itu tidak sama dengan cara dan metode dunia, sekalipun cara dan metode itu kadang tidak masuk akal, bahkan mungkin tidak sama dari apa yang dahulu menjadi sesuatu yang baru yang belum kami mengerti. Tapi biarlah kami tahu bahwa Engkau tahu cara yang terbaik untuk menolong kami, cara yang terbaik untuk menunjukkan pertolongan-Mu. Bapak, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang peduli kepada kami, Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami sekalipun untuk berada dalam lembah kekelaman tanpa penyertaan-Mu. Karena itu kemana pun kami melangkah, kami ada dalam pergerakan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami tahu kami ada dalam pergerakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini di hati setiap umat-Mu, sehingga umat-Mu teguh mengasihi-Mu, mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya.